Di tengah Samudra Pasifik, ada sebuah pulau kecil yang bisa memicu badai besar. Taiwan hanya seukuran provinsi kecil, tapi mampu membuat dua raksasa dunia saling berhadapan, Amerika Serikat dan China. Ia bukan sekadar wilayah sengketa. Ia adalah simbol harapan, titik nyala geopolitik, dan potensi perang yang bisa mengguncang dunia. Taiwan, atau Formosa, seperti yang dulu disebut oleh bangsa Portugis, pernah menjadi rebutan sejak abad ke-17. Belanda, Spanyol, lalu dinasti Qing dari Cina. Pada 1895, lewat perjanjian Shimonoseki, Taiwan diserahkan ke Jepang. Selama 50 tahun, Jepang membangun pulau ini dengan sistem modern, rel kereta, sekolah, dan birokrasi yang rapi. Namun semua berubah setelah Perang Dunia II. Jepang menyerah. Taiwan dikembalikan ke tangan Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Tapi saat komunis menang di daratan utama, Chiang dan jutaan pengikutnya melarikan diri ke Taiwan. Mereka membawa arsip negara, cadangan emas nasional, dan cita-cita suatu hari kembali ke Beijing. Beijing menyebut Taiwan sebagai provinsi sesat, tapi Taiwan menyebut dirinya Republik Tiongkok yang sah. Selama puluhan tahun, Taiwan hidup di tengah dilema. Apakah mereka bagian dari Cina atau negara sendiri? Hingga tahun 1980-an, Taiwan masih di bawah pemerintahan otoriter Kuomintang, tapi perlahan demokrasi tumbuh, pemilu bebas diperkenalkan, persebut dan suara rakyat mulai terdengar. Generasi muda Taiwan kini lebih nyaman menyebut diri mereka sebagai orang Taiwan, bukan Chinese. Identitas nasional itu tumbuh diam-diam, tapi tegas. Hampir tidak ada negara yang secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara. Dari 193 anggota PBB, hanya 12 yang masih menjalin hubungan diplomatik penuh. Tapi ironisnya, hampir semua negara berbisnis dengan Taiwan. Mereka membuka kantor dagang, mengundang kerjasama teknologi, bahkan menjual senjata. Amerika Serikat, misalnya, tidak mengakui Taiwan secara resmi, tapi menjual sistem pertahanan canggih ke sana. Uni Eropa tidak mengakui kemerdekaan Taiwan, tapi mengundang pemimpinnya ke forum-forum ekonomi. Taiwan hidup di antara paradoks, tidak diakui sebagai negara, tapi diperlakukan seperti negara. Jika Taiwan runtuh, dunia ikut lumpuh. Alasannya satu, semiconductor. Perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) memproduksi 90% chip super canggih dunia. Chip yang jadi otak untuk mobil listrik, smartphone, senjata militer, AI, satelit, bahkan nuklir. Amerika tidak bisa membuat iPhone tanpa Taiwan. China tidak bisa mengembangkan AI tanpa Taiwan. Dan dunia tidak bisa bergerak tanpa Taiwan. Tahu betul, teknologi ini bukan sekadar bisnis, tapi tameng, eksistensi. Beijing bersumpah akan merebut Taiwan, jika perlu dengan kekuatan militer. Xi Jinping bahkan menyebut unifikasi sebagai bagian dari rejuvenasi nasional. Setiap tahun, latihan militer China makin agresif. Jet tempur melintasi garis tengah selat. Rudal balistik diluncurkan melintasi langit Taiwan. Sementara itu, kapal induk AS juga bermanuver. Aliansi militer di sekitar Taiwan semakin mengeras. Jepang, Australia, Korea Selatan bersiap. Jika peluru pertama ditembakkan, dunia bisa terseret ke dalam konflik global. Dan Taiwan akan menjadi titik pusatnya. Tapi, di tengah ancaman, rakyat Taiwan tetap hidup, tetap bersekolah, tetap bekerja, tetap bermusik, berkebun, dan mencintai. Sirene darurat rutin berbunyi, anak-anak diajari evakuasi, tapi mereka tidak tumbuh dalam ketakutan. Mereka tumbuh dengan keberanian. Taiwan tahu, takdir mereka mungkin tergantung pada kekuatan besar, tapi harga diri mereka tak bisa ditentukan oleh negara lain. Taiwan bukan sekadar pulau, ia adalah pertanyaan terbuka. Apakah negara kecil bisa berdiri tanpa diakui? Apakah demokrasi bisa bertahan tanpa perlindungan penuh? Dan apakah dunia siap jika api banner-banner menyala? Like, kalau kamu percaya bahwa suara negara kecil pun layak didengar. Komen, apa kamu setuju Taiwan merdeka? Dan jangan lupa subscribe, karena sejarah besar kadang ditulis oleh tempat yang kecil.